Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Terima kasih Pak Mesti, terima kasih para jemaah kajian ekonomi dan teknologi digital yang dirahmati Allah. Kita bertemu pada pagi hari ini, Jumat pagi, eh, di pertengahan November. November ini bagi Surabaya mulai dari tanggal 1 November sampai 10 November itu menjadi hari yang sibuk ya, eh, Iya. memperingati Hmm. kepahlawanan, memperingati perang 10 November, dan juga di situ ada ITS, Institut Teknologi 10 November, yang berusia 65 tahun mengadakan lustrum. Jadi alumni-alumni dari seluruh dunia itu pulang, makanya rame sekali sampai jalan menuju ke kampus ITS itu macet, parkir mobil di ITS itu tuh di mana saja susah karena para alumninya pada pulang. Nah, pagi hari ini kita akan membahas tidak jauh-jauh dari situasi itu, tetapi berbeda keadaannya. Perang algoritma. Nah, sebenarnya kita sudah bahas kemarin seri satunya, itu kita memulai perang algoritma ini dengan pintu masuknya adalah sesuatu yang kita kenal semua, yaitu TikTok. Ya kan gitu. Dan kemudian TikTok itu menjadi sebuah tren digital baru, hingga platform-platform lama itu mengikuti dia itu ya. Nah, platform lama itu seperti YouTube ya, Instagram, dan lain-lain itu mengikuti TikTok yang apa namanya hanya menampilkan video pendek-pendek gitu ya. Jadi karena orang itu juga semakin berpikirannya itu semakin pendek. Nah, memahami sesuatu itu cuma mau baca title-nya, judulnya saja, tagline-nya itu entah dibaca entah enggak, apalagi isinya mudah berkomentar gitu ya. Lalu itu dibuat dalam bentuk video kan gitu, yang pendek-pendek juga udah. Jadi memahami sesuatu itu ya sependek itu. Ya udah. Dan itu menjadi pemahaman bagi netizen gitu. Maka kemudian itu dipakai sebagai sebuah framing, ya kan, untuk membentuk kesadaran manusia terhadap hal-hal baru, ya gitu kan. Nah, terutama untuk membentuk profil manusia, misalnya dia berpromosi untuk menjadi tokoh public figure, anggota DPR, gubernur, ya presiden, nah, kan kayak itu jadi kesadaran baru yang dibentuk ya melalui apa media sosial yang pendek-pendek itu, membentuk kesadaran pendek-pendek juga kan gitu. Dan juga memahami satu persoalan pendek-pendek, jadi memframing orang dengan pendek-pendek, dan itu kesadaran yang dibuat melalui algoritma itu tadi. Makanya saya menyebutnya sebagai perang algoritma. Dan ya itu kalau di dalam kajian Islam kita udah lama mendengar Al-Ghazul Al-Fikr. Itu menemukan bentuknya. Jadi sekarang itu tiap hari kita uh, Ghazul Fikr. Kan, gitu. Apa yang kita pahami tentang sesuatu itu, profil orang apakah iya sih orangnya seperti itu? Om kita nggak kenal, ya taunya ya cuman dari profil yang seperti itu. Nggak taunya ternyata, oh kenyataannya setelah kemudian dipilih menjadi, oh kok jadi begini. Nah itu tuh. Nah, itu pintu masuk yang pertama, kemarin kita bahas itu. Dan saya hanya ingin membuka kesadaran bahwa apa namanya ya, perang algoritma itu menjadi bagian dari lifestyle hidup kita, karena perang itu kita ikut berperan di dalamnya tidak sadar. Kita memberikan energi, kita memberikan bahan bakar untuk sebuah big data melakukan itu semua. Jadi big data itu menjadi sangat lengkap untuk memprofiling manusia itu, ya kan? Ilmu pengetahuan, saya kira kalau kita belajar tentang apa namanya statistik, lalu kita belajar tentang data science,
kita belajar tentang regresi, ya kan? Itu maka semakin banyak data yang acak, ya, dan kemudian dengan regresi diagnostik dan dengan apa mix method, maka semua data itu bisa dihubungkan dan bisa memprediksi pola perilaku manusia gitu loh ya, pola perilaku manusia saking banyaknya data sehingga kemudian perilaku pola pikir manusia itu bisa diprediksi berdasarkan kumpulan-kumpulan perilaku manusia itu kan gitu. Nah, itu itu yang kemudian big data itu menjadi merekam ya apa namanya merekam pikiran manusia, mengolahnya dan kemudian menjualnya. Nah, itu jadi pikiran manusia itu bisa direkam, dicatat, diolah lalu dijual. Nah, dan bisa diprediksi perilakunya. Nah, contoh paling gampang ya untuk bisa memberikan gambaran ini ya, kalau orang data science atau statistik itu pasti tahu. eh, Memprediksi orang itu kan berdasarkan perilakunya, dicatat. Oh, setiap pagi dia ke sana, kemudian oh, itu udah dalam 1 tahun begitu terus. Lalu kemudian statusnya apa? Oh, statusnya dia adalah dosen ITS kan gitu, dosen ITS. Ya kemudian kan hari ini bisa diprediksi. Hari ini hari Senin. Nah, berdasarkan pola, pasti dia juga akan pergi ke situ. Kenapa? Karena dia mengajar ke situ, kan ke situ. Jadi kemudian kalau ditanya, oh kemungkinan besar ya hari ini dia akan ada di situ. Datanya itu kan gitu. Kalau ditanya profesinya apa, nah itu ketahuan. Kalau setiap pagi, walaupun dia nggak pernah menulis, saya dosen ITS atau saya mahasiswa ITS nggak pernah menulis, nggak. Tapi mudah bagi data untuk menebak, ya kan? Karena polanya setiap hari sekian tahun itu ya berjalan dari ini ke titik ini itu sudah diketahui ini adalah kampus ITS. Lalu dari status-statusnya, misalnya dia di Facebook bercerita, waduh saya misalnya berpengalaman ngajar ini, mengajar itu, atau ini dari cerita dia yang dia ceritakan di dalam status Facebooknya dia kan, Facebook kan bertanya apa yang Anda pikirkan, lalu kita menuliskan pikiran-pikiran kita kan gitu ya, pikiran-pikiran kita itu yang kita pikirkan, maka mudah untuk menjelaskan profil dia. Oh iya, dia itu dosen ITS apa masih dan lain sebagainya. Nah, parameter yang dicatat itu bukan ribuan, bukan jutaan, bukan miliaran, triliunan parameter itu yang dicatat ya, triliunan parameter. Mulai dari dia suka apa, ketika kemudian dia melihat video ini berapa detik, melihat itu berapa menit. Kalau video ini dia lihat sampai 30 menit. Nah, itu dicatat semua. Klik ini, klik itu, lihat ini, lihat itu, baca itu, pergi ke sini, pergi ke situ, beli ini, beli itu, harganya itu. Dia ngobrol sama temannya, ini begitu, ngobrolnya tentang ini, tentang itu. Semua itu parameter dicatat semua ya, dicatat semua dan itu menjadi bahan bakar, jadi bahan bakar bagi sebuah big data. Nah, jadi perang algoritma, perang penguasaan data, perang memperebutkan kesadaran. Nah, saya ingin ya, studi kasus kali ini itu saya beranjak dari TikTok, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya yang kita sudah sadari itu. Dan saya kira kita tidak terlepas dari itu. Walaupun kita sadar hari ini kemudian kita mau melepaskan diri dari HP itu, atau kemudian kita logout dari Facebook atau dari Google, atau bahkan kemudian kita mau buang HP kita karena kemudian kita tahu seperti itu, nggak bisa. Coba aja lah, nggak bisa. Ya, jadi saya ketika menulis tentang ini apa namanya pabrik pikiran bernama Big Data itu ada yang banyak berkomentar apa iya kita harus seperti itu, bukan kemudian kita escape ya, escape gitu ya, atau apa uzlah keluar dari itu, enggak, kita harus menguasainya dan kita kemudian harus membuat pabrik datanya itu kita kuasai, pikirannya harus begitu. Nah, itu yang ini pikiran
besarnya harus begitu, bukan kemudian secara pribadi escape, enggak. Mereka melakukan karena dia punya sumber daya untuk melakukan itu. Nah, yang kita pikir ya kita harus melakukan yang sama, menyiapkan sumber daya yang ada untuk itu gitu loh. Ya, itu yang saya apa namanya ingin merespon itu kok pikirannya escape gitu. Kalau kita escape ya kita apa namanya keluar dari dunia ini. Nah, dunia ini kemudian diurus oleh siapa kalau gitu kalau kita escape ya. Iya kan? Dan jadi yang saya ingin gambarkan ini itu justru kemudian ingin menggugah kesadaran teknologi itu sudah sampai ke situ dan kita punya kemampuan itu, maka kita harus mempersiapkan sumber daya untuk memiliki dan menguasai itu. Maksud saya begitu, tapi ternyata banyak yang kemudian malah escape gitu ya. Apa kita harus log out, tidak menggunakan Google, tidak menggunakan Facebook, tidak menggunakan HP ya. Ya oke itu respon masing-masing lah ya, saya kira. Tapi saya tidak mengarah ke sana. Nah, saya ingin memperkenalkan sesuatu yang jauh lebih lebih besar dan lebih berbahaya dari apa yang itu tadi. Ya, ada sebuah perusahaan ya, perusahaan itu namanya Palantir. Palantir. Palantir itu lebih dari sekedar pabrik pikiran tadi. Dia ini adalah mengumpulkan data manusia eh, menjadi mesin prediksi dan menjualnya. Mencatat, mengolah, dan menjualnya. Jadi eh, apa namanya komoditas itu sekarang kan bukan lagi rempah-rempah, bukan lagi emas, bukan lagi bahan tambang ya. Jadi komoditas utama dalam perang algoritma ini adalah data ya. Nah, data itu tadi kita sudah gambarkan ada TikTok, ada Google, ada Facebook ya. Kita udah tahu ya. Tapi kali ini saya ingin menceritakan sebuah nama yang tidak begitu kita kenal namanya Palantir. Nah, jadi Palantir itu lebih lebih hebat dari Google dan Facebook. Bahkan kita nggak pernah mendengarnya. Tapi dia berlipat-lipat kemampuannya melampaui Google dan Facebook dalam mengolah, mengumpulkan, dan menjual data. Jadi bahkan dia lebih hebat dari CIA, dia lebih hebat dari Pentagon, dia lebih hebat dari M15, dia bahkan lebih hebat dari Interpol. Eh, Dia lebih hebat dari pasukan khusus pemerintah-pemerintah manapun. Sebab apa? CIA, Pentagon, M15, Interpol, perusahaan-perusahaan besar dunia, badan-badan intelijen dunia itu klien dari Palantir. Iya. Jadi kan saya mengatakan lebih hebat. Iya, ya, CIA, Pentagon, M15, Interpol, pasukan khusus intelijen negara manapun dan perusahaan-perusahaan besar multinasional, korporat itu adalah klien dari Palantir. Ya, kan gitu. Nah, kenapa? Jadi Palantir itu bukan seperti Google, bukan seperti Facebook, bukan seperti TikTok yang usernya itu adalah orang per orang. Nah, gitu. Kalau Google itu orang per orang, dia mengumpulin data, data dijual kepada orang per orang. Nah, sehingga kemudian saya bisa beriklan di Google dengan target market yang tepat. Misalnya saya mau jual obat diabetes itu maka saya bisa mentarget orang yang tepat yang memang apa namanya sakit diabetes lalu dia punya uang untuk membeli punya kemampuan dan dia terbiasa sudah terikot berbelanja online. Jadi misalnya pengguna internet di Indonesia itu kan sudah mencapai 230 juta. Ya, saya tentu saja nggak perlu berikan pada 230 juta terlalu mahal, ya kan gitu. Seperti iklan di TV gitu kan mahal sekali tahun. Kita tidak tahu iklan kita itu efektif atau tidak. Tapi dengan Google, dengan Facebook, dengan TikTok, itu eh, saya bisa membeli datanya Google, Facebook, TikTok dengan mengatakan, aku punya jualan. Jualanku obat diabetes. Tolong iklankan hanya kepada orang yang sakit diabetes, yang punya kemampuan daya beli. Jadi memang punya duit gitu kan. Dan terikot punya daya belinya itu dari belanja yang terikot itu kemampuan belinya berapa
dan terbiasa beli online, jadi udah biasa beli online. Biasanya memang diantar itu udah, dan kemudian dari 230 juta itu cukup misalnya kita hanya beriklan kepada let's say sebenarnya yang sakit diabetes itu ada 30 juta. Lalu kita peras lagi, kita minta tolong 30 juta itu eh, saya hanya kepada kota Jakarta, Surabaya dan lain sebagainya kan gitu. Lalu kita mendapatkan 10 juta, dan 10 juta itu benar-benar orang yang punya kemampuan daya beli. Itu kita bisa beli di Google. Ini yang menjadi apa namanya target marketnya Google, dan otomatis kita juga memiliki data target market kita kan. Kita mau jualan kopi, obat diabetes atau apapun, kita tinggal beli kepada Google, kepada Facebook dengan mengatakan itu, maka kemudian iklan kita betul-betul hanya tertarget kepada mereka. Itu Google, Facebook mengumpulkan data. Nah, Palantir itu tidak. Palantir itu dia hanya menjual data ya kepada eh, kepada lembaga. Nah, lembaga yang sekarang menjadi klien dia itu adalah ya itu tadi sudah saya sebut CIA, Pentagon, M15, Interpol, pasukan khusus ya, negara-negara maju ya, negara maju. Lalu pemerintah-pemerintah yang sedang panik menghadapi masalah yang tidak bisa mereka selesaikan karena tidak cukup memiliki data. Misalnya eh, terjadi kerusuhan Agustus. Dia pengen tahu ini siapa sebenarnya pelakunya. Tanya ke Palantir. Palantir akan menjawab itu semua karena perilaku manusia itu kecatat semua. Orang melakukan apa, bertransaksi apa, berkomunikasi apa, pada waktu kejadian berada di mana. Tanya ke Palantir, dia akan memberikan informasi yang jelas ya tentang siapa yang apa namanya menjadi aktor pelaku, seseorang melakukan apa dan lain sebagainya, pada saat kejadian dia ada di mana, berperan apa. Nah, itu dia. Nah, jadi eh, apa yang diminta oleh klien besar itu, ya kami punya data terlalu banyak. Nah, lalu eh, susun laporannya sesuai yang kami butuhkan. Dia punya data itu semua dan lalu diolah. Nah, itulah Palantir. Nah, dia mengumpulkan data dari mana saja. Ya, jadi Palantir itu tidak membutuhkan persetujuan kita untuk mengambil data kita. Ya, kalau Google, Facebook dan lain sebagainya itu kan butuh persetujuan kita. Ada term of use, lalu kemudian kita melakukan sesuatu, maka kita record. Kenapa kita ke record menjadi orang yang digolongkan sebagai orang yang misalnya pecinta kopi? Ya, tercatat kita memang suka minum kopi di mampir di kafe ini, kita cerita kepada teman kita, entah di Facebook, entah di YouTube, entah di mana, kita suka kopi, ya kan gitu. Jadi kita digolongkan sebagai orang yang suka kopi. Kita sakit diabetes, ya perilaku kita kok suka baca ini, beli ini, begitu. Itu karena kita melakukan satu. Palantir, dia tidak butuh klik setuju. Nah, dia bisa mengambil data ya pajak, dia bisa mengambil data imigrasi, dia bisa mengumpulkan data CCTV dari semua kota di dunia. Jadi CCTV kota itu dia bisa dapat. Sehingga kemudian kita terpantau oleh kalau ada di sisi kota di mana sedang melakukan apa. Ah, dia bisa mendapatkan rekaman polisi, dia bisa mendapatkan transaksi bank, dia bisa mendapatkan data tentang supply chain migas, perusahaan migas. Ya. Dia bisa mendapatkan data dari satelit yang merekod ya merekod apa namanya aktivitas muka bumi. Ya, ah, satelit ini untuk bisa mendapatkan gambaran itu, coba kita buka namanya Google Earth, silahkan silahkan explore Google Earth. Itu itu memberikan gambaran bagaimana satelit merekod diri kita. Ya, hanya saja karena Google Earth itu publik, ya, itu tidak bisa sampai menampilkan wajah. Tapi kalau kemudian itu punyanya NASA atau kemudian punyanya Palantir, wah itu ya eh, kita kedetek wajahnya hari ini melakukan apa kan gitu ya. Itu satelit itu sudah bergerak
memantau itu semua ada. Ya, data-data intelijen dari semua intelijen itu ada. Ya, data logistik global. Nah, itu punya data itu. Palantir itu punya data di secara random dimasukkan ke data, lalu ia menyatukan data yang tadinya tidak nyambung. Nah, jadi ini eh, kalimat ini ya, data itu sebenarnya saling asing. Tapi bagi orang yang punya pengetahuan tentang statistik, data science, data itu tidak saling nyambung, itu bisa menjadi nyambung ya. Nah, dengan regresi diagnostik itu apa namanya ya? Ah, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A itu menjadi faktor-faktor yang kemudian bisa terhubung dan bisa menghubungkan sesuatu untuk menjelaskan sesuatu. Ya, misalnya gini, contoh yang paling simpel ya. Misalnya saya menulis di pajak saya tulis Agus Maksum, di imigrasi saya menulis Agus MM, di tiket pesawat saya menulis AM Maksum. Kemudian tempat lain ada. Nah, bagi kita itu mungkin kita anggap tiga orang gitu, mungkin namanya beda-beda kan, kita menulisnya beda-beda. Tapi bagi Palantir dia cukup tahu itu satu orang. Kenapa? Karena eh, semua data tentang Agus Maksum, Agus Muhammad Maksum, Agus MS, AM Maksum, Agus MM, AM Maksum dan lain sebagainya itu dia udah tahu ini satu orang gitu. Regresi diagnostik itu eh, memberikan kemampuan untuk bisa membaca itu. Jadi walaupun kita menyamarkan apa saja, tapi karena kemudian data kita itu banyak, maka cukup dengan mengolah data itu, maka kita bisa mengidentifikasi ya. Eh, ada mereka punya namanya ontologi engine di dalam big data itu ya. Mesinnya bisa menyamakan nama, menebak identitas dan menggambar ulang peta kehidupan seseorang dalam 10 menit. Palantir itu bisa tahu kapan Anda bangun, kota mana yang paling sering Anda singgahi, siapa yang paling sering Anda hubungi, dan seberapa besar risiko Anda untuk negara. Jadi negara pun eh, tanya kepada Palantir untuk bertanya tentang profil orang-orang yang membahayakan negara. Itu Palantir bisa memberitahu tentang profil orang-orang itu. Oh, dia melakukan percakapan ini, dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Itu semua ya, itu Palantir punya data. Jadi ia membaca pola lalu memprediksi masa depan. Ini bagian yang membuat eh, saya juga eh, tertegun ya. Palantir itu bukan sekedar gudang data, ia adalah prediksi yang bekerja 24 jam. Ia bisa membaca kriminalitas mana yang muncul minggu depan, perusahaan mana yang akan kolaps bulan depan, jalur penyelundupan mana yang aktif, titik rawan rantai pasok migas di sisi mana, hingga kecenderungan politik sebuah kota. Ya, kadang ia bisa mendeteksi niat seseorang sebelum orang itu sendiri sadar punya niat itu. Nah, dari mana semua itu? Nah, ini disebut sebagai behavioral signature, sidik jari pelaku yang unik untuk tiap manusia. Nah, saya ingin menggambarkan big data kalau dikuasai oleh sebuah perusahaan dan kemudian didaya gunakan itu bisa seperti itu, dan perusahaannya ada namanya Palantir sudah ada ya kan, dan gitu. Nah, maka kemudian berhati-hatilah kalau menuliskan sesuatu di apa namanya ah, apa nama status media sosial kita, karena status kita itu terutama akan dibaca, dan kalau korporat besar itu ingin menerima apa namanya karyawan, apakah karyawan ini punya perilaku aneh, membahayakan atau bagaimana, dia bisa tanya ke Palantir. Jadi profil orang ini perilakunya dan lain sebagainya, apakah cocok dan membahayakan korporat atau enggak. Nah, itu kalau waduh lagi kok modelnya dek statusnya itu eh, apa namanya begini ya, suka ribut, wes nggak jadi. Nah, bisa korporat besar itu untuk menerima apa itu namanya orang-orang untuk bekerja ya, yang korporat itu eh, sangat sensitif untuk menseleksi orang, itu dia bisa tanya Palantir, dan itulah korporat besar berlangganan kepada Palantir. Palantir tidak menjual data seseorang, tapi dia menjual jauh lebih berbahaya dari data itu, yaitu
profil, prediksi, perilaku, track record, ya kan gitu. Nah, jadi Palantir tidak menjual nama, tidak menjual nomor telepon kita, tidak menjual foto kita. Yang dijual justru jauh lebih berbahaya dan lebih mahal, yaitu skor resiko orang ini. Orang ini memiliki skor resiko sekian di perusahaan Anda. Kemudian dia bisa memberikan model prediksi perilaku dia karena record yang banyak ya. Seluruh record kita di online itu dia bisa peroleh. Kemudian dia bisa memasukkan dia dalam segmentasi perilaku dan perilaku kepribadian, kemudian memiliki kecenderungan politik, publik dan lain sebagainya, dan kemudian memberikan rekomendasi pada perusahaan itu keputusannya apa. Jadi itu yang dijual oleh Palantir bukan data, tetapi pemahaman tentang manusia. Itu jauh lebih mahal daripada sekedar data, ya gitu. Jadi sisi gelap kolonialisme data, kalau negara memakai Palantir ada satu risiko kedaulatan data berpindah tangan. Nah itu dia. Dia bukan kapal perang, bukan pasukan marinir, bukan embargo untuk ekonomi, tetapi analitik warga disimpan di luar negeri. Kebijakan publik dipengaruhi oleh model asing yang dimiliki oleh big data asing. Preferensi politik itu bisa dipetakan oleh algoritma global dan ah, itu saya kira ya, saya ingin memberikan gambaran tentang bukan hanya perang algoritma seperti TikTok, tapi saya ingin memberikan gambaran tentang satu perusahaan yang namanya Palantir, yang mungkin kita tidak pernah mendengarnya karena dia adalah perusahaan rahasia yang hanya negara atau company-company besar atau lembaga-lembaga besar yang menggunakannya dan sebenarnya kemampuan Palantir itu bukan kemampuan yang langka ya. Selama kemudian kita memiliki big data nasional, seluruh data-data yang kita miliki di kementerian lembaga dan juga itu dikuasai oleh negara, negara menyediakan big data itu, lalu kemudian menerapkan AI untuk data science dan statistik dan kemudian istilahnya itu ada FDA ya, Federate Data arsitekturnya diterapkan, maka negara itu bisa punya kemampuan seperti itu. Iya, gitu. Gitu. Dan tidak perlu kemudian menyewa Palantir, yang kemudian Palantir itu pada umumnya setiap data yang bocor dia beli. Nah, misalnya kemarin ada data Dukcapil bocor. Kenapa kok ada orang yang kemudian membocorkan, menghack, lalu kemudian dia bisa menjualnya ke dark web? Ya, Palantir itu membutuhkan data itu. Nah, dia beli. Nah, jadi seluruh data, makanya kemudian data itu selalu berbahaya untuk bocor atau adanya IAB, Initial Access Broker. Kenapa? Karena ada perusahaan semacam Palantir yang siap bisa menampung membeli data yang seperti itu dikumpulkan random sekali, tapi dengan kemampuan dia menggunakan big data itu, maka dia bisa menghubung-hubungkan data itu dan bisa membaca dan memprediksi manusia menjualnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, itu saya kira ya, saya ingin memberikan gambaran seperti itu tentang apa yang perang algoritma yang kemudian kita sudah bergerak pada big data. Nah, big data ini pada umumnya justru dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar dan negara-negara yang menyadari kedaulatan data itu adalah sesuatu yang mutlak karena dia sadar akan bahayanya data. Kalau kemudian dikuasai oleh asing atau apalagi setidaknya tidak memiliki data itu untuk melakukan hal yang sama seperti Palantir. Dan cilakanya negara kita itu belum memiliki kesadaran itu. Saya pastikan belum, ya kan? Nah, dan saya ingin menjadikan ini kajian supaya kemudian ini sampai dan negara itu punya kesadaran untuk melakukan itu. Tadi yang saya sebut, jangan kemudian setelah mengetahui ini responnya escape, exit, meninggalkan meninggalkan enggak, kita punya kemampuan sumber daya untuk melakukan itu sehingga kemudian kedaulatan data itu bisa di tangan kita dan itu ya negara, nggak mungkin saya, nggak mungkin Pak Mangesti, nggak mungkin eh, apa namanya kita melakukan secara pribadi karena itu membutuhkan menggedor data-data yang tersimpan di banyak kementerian dan lembaga dimasukkan ke dalam satu link data
atau data center, dan lalu kemudian data center itu dilengkapi dengan kemampuan big data dan AI untuk mencatat, menyimpan, mengolah, dan kemudian melakukan analisa. Dan analisa yang dilakukan adalah untuk membangun kewaspadaan, untuk membuat rekomendasi kebijakan, dan lain sebagainya. Saya kira itu mengapa pentingnya kita harus memiliki kedaulatan data dengan memiliki big data nasional seperti saya gambarkan Palantir itu. Kalau Palantir ya memang lebih banyak bergerak di intelijen, mendapatkan datanya juga dengan cara intelijen dan lain sebagainya. Tapi kalau negara, ya kan dia menguasai data, ada data SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik di kementerian dan lembaga, dan data-data lain secara elektronik yang kemudian bisa digabungkan ke dalam data center big data nasional dan kemudian melakukan itu untuk pertahanan dan keamanan yang saya menyebutnya sebagai matra keempat itu. Saya kira itu Pak Mangesti ya, gambaran tentang perang algoritma ini bukan hanya sekedar TikTok. Sekarang saya apa namanya memberikan gambaran mungkin lebih mengerikan ya Pak Lantir, tapi jangan escape. Justru pemahaman ini harus kita jadikan sebagai kesadaran untuk membangun dan merekomendasikan bahwa kita punya kemampuan itu sebenarnya, sumber daya untuk melakukan itu. Hanya yang belum itu adalah apa ya, policy bersama. Ya kalau yang sadar itu cuma satu dua orang, iya, policy bersama itu bahwa memang ini sudah waktunya kita memiliki kedaulatan data dengan memiliki big data nasional. Yang kemudian saya menggambarkannya, gambarannya seperti Palantir itu, tapi datanya adalah data-data yang kita miliki sendiri. Saya kira itu Pak Mangsti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, ini sih. Terima kasih, Mas. Ini aku lagi. Sudah double Pak Mangsti. Iya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk di sesi diskusi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang ada sesuatu yang ingin disampaikan, monggo silakan. Monggo, eh, Mas, Palantir ini luar biasa ya. Berarti kan sebenarnya pengadaan mereka membangun pusat datanya itu kan jauh lebih besar atau paling tidak sama dengan miliknya Google ya, paling tidak ya. Berarti Ah, CPU dan prosesor-prosesor yang dipakai kan prosesor-prosesor eh, generasi terakhir atau apa ya? Atau dia mengembangkan teknologi sendiri itu, Mas? ya, waktu saya mempelajari Palantir yang terpikirkan pertama di pikiran saya persis seperti komentarnya Pak Mangesti. Tapi setelah saya pelajari, dia nggak punya data center. Uh, Dia nggak punya data center sebentar Google, sebentar Facebook. Yang dia punya adalah kemampuan membaca semua data itu. Jadi kemampuan membaca semua data itu. Jadi dia nggak perlu menyediakan resources data center sebesar itu. Ya gitu. Jadi biarkan data itu ya Google ada di Google, Facebook ada di Facebook, di mana ada di mana gitu. Tapi dia punya kemampuan untuk membaca data itu dan mengolahnya, mencatat, mengolahnya itu yang luar biasa itu. Jadi dia nggak perlu itu makanya eh, ini pekerjaan intelijen ini ya, pekerjaan intelijen yang ya memang dia langgannya CIA, Pentagon, M15, kemudian apa itu ya, eh, pasukan khususnya Israel dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu. Tapi pertanyaannya kan sama saja. Ini kan urusan SDM ya, teknologi. Ini kan SDM yang menguasai teknologi membaca ini tadi yang sudah disebutkan Ustadz Agus. Eh, Kalau Google tahu masalah itu, kemudian semua pemilik-pemilik platform digital besar seperti itu,
eh, dia juga mengerahkan para orang-orang yang luar biasa. Artinya ini sudah perang teknologi ya, perang mikir. Kamu tidak akan bisa baca anuku, misalnya Google gitu. Ah, ini itu kan mati juga dia kan. Palantir ini. Kalau ini kan misalnya Google mengadakan satu divisi yang ini, ya caranya Palantir ini nggak bisa baca. Kamu pelajari Palantir itu ini. Itu bisa juga seperti itu kan, Mas? Mm, Harusnya, tapi Palantir itu kan tidak sesimpel itu. Sumber data itu banyak. Dimatiin Google dia punya Facebook. Dimatiin Facebook dia bisa punya sumber data yang lain yang sumber data itu kan dibeli sama dia, ya kan gitu. Yahoo, mm, Alibaba atau melakukan hacknya itu kemudian bisa dibaca. Ya, jadi seperti itu. Nah, masalahnya kan data itu tidak tunggal, jadi dia bisa mengambil data itu dari mana-mana kan gitu ya. Misalnya kemudian misalnya data pajak itu kan rahasia, tapi dia bisa dapat, ya kan? Dia bisa dapat. Apa mm, yang saya lakukan? Pada umumnya mekanismenya adalah IAB, Initial Access Broker. Initial Access Broker itu adalah dia punya kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang yang punya data itu baik secara resmi atau tidak resmi dan kemudian bisa mendapatkan data. Contoh paling simpel, data profil penduduk Indonesia. Lah itu kan sudah bocor, data Dukcapil itu. Dijual di dark web, akan gampang dia beli, murah berarti. Dia udah punya, ya kan gitu. Jadi ini jadi mekanisme pengumpulan datanya ini memang juga ajaib. Jadi kalau saya baca sumber data Palantir itu pengumpulan datanya mengintegrasikan informasi dari beragam sumber, memproses volume data yang masif dari berbagai sektor, mencakup berbagai format data mentah dan terstruktur, ya kan? mm, Sektor ya macam-macam. Itu udah mekanisme dia mendapatkan data ini sendiri sudah tidak bisa kita sebut sebagai cara-cara yang biasa. Cara yang biasa ya gampang dia bisa membeli data itu dari Google. Wong saya aja bisa membeli kan tadi data Google, mm, ya kan? Kita bisa membeli data Facebook, ya kan? Nah, mm, Cambridge Analytica itu bahkan kemudian berhasil mengambil data pemilih Amerika dan kemudian membaca kecenderungannya, perilakunya, lalu kemudian memberikan apa namanya iklan promosi atau targeted campaign kepada mereka sehingga mereka kesadarannya teralih. Jadi misalnya, oh misalnya dia nggak suka saya, tapi kemudian yang suka itu sudah dikasih campaign yang kemudian terus-menerus membuat dia engage. Tapi yang nggak suka, kenapa nggak sukanya tahu? Oh, karena dia pernah mendapatkan informasi saya tentang ini. Lalu kemudian dibuatlah materi campaign yang kemudian membuat dia simpatik dan terus-menerus ya dengan pola kesadaran yang terus-menerus setiap hari ya lama-lama kemudian saya jadi suka. Dan kemudian tertarik dan itu kan kemudian apa namanya skandal Cambridge Analytica pada Pilpres Amerika dan Brexit kan itu ya ini Palantir itu yang apa itu namanya model Palantir itu yang kemudian melakukannya karena dia berhasil membaca perilaku pikiran memprediksi pikirannya dia lalu kemudian dia mensuplai ya kan mensuplai pikiran-pikiran itu untuk kemudian apa yang membuat dia tidak suka menjadi suka ya kan bisa menterka kenapa dia nggak suka kepada ini. Oh ya dia ternyata dia mengkonsumsi narasi-narasi yang seperti ini itu kebaca semua lalu kemudian dinetralisir narasi-narasi itu ya kan. Sehingga kemudian sekali lagi, kita itu suka atau tidak suka, benci kepada seseorang di era yang semacam ini, itu kan berasal dari informasi. Nah, informasi itu kan datangnya dari mana ya? Sekarang dari internet kan. Apa iya saya kenal si A, si B, si C yang mencalonkan diri sebagai ini itu? Nggak kenal sebelumnya. Nggak pernah bertemu, nggak pernah bertetangga, nggak pernah bersentuhan kan. Taunya itu dari informasi yang kita baca kan. Nah, di mm. track, kok dia nggak suka sama orang ini? Lah kan kebaca semua tracknya itu. Oh,
sumber informasi yang masuk ke dia itu dia berada dalam semesta ini yang lalu diinjeklah kemudian pelan-pelan dengan narasi-narasi persuasif, pelan-pelan ada skenario-nya kan gitu. Sehingga kemudian awalnya tidak suka bisa menjadi suka. Itu ada ada ilmunya kan gitu. Ya, jadi eh, gambarannya itulah yang tadi saya sebut sebagai perang memperebutkan kesadaran eh, itu ya contohnya gambarannya kan gitu. Jadi bahasa singkatnya dia itu berhasil memonetisasi platform-platform digital yang besar-besar itu ya, yang memiliki big data yang luar biasa itu ya. Ya, Iya. sama-sama Hmm. bisa sih. Jadi kalau eh, eh, apa namanya, eh, misalnya Google Eh, memberikan datanya juga gratis kan dibayar kan? Mas, pertama kalau jual beli ya itu seperti kita beli data di Google. Kita ini kan secara spesifik belinya, misalnya tadi yang dibuat contoh obat diabetes, ya kan, jual obat diabetes, dia minta hanya pada penderita diabetes eh, yang memiliki kemampuan beli dan memiliki kesadaran beli. Ya, kesadaran beli itu ditunjukkan dengan perilaku yang sudah dideteksi sama Google itu kan sering transaksi masalah-masalah obat yang berkaitan dengan diabetes. Nah, kalau mereka Palantir itu beli, Mas, itu kan juga nggak sebebas kalau dia langsung bisa mengakses langsung dengan teknologinya dia. Nah, apa iya dia itu beli? Kalau beli itu seller itu bisa enggak? Aku enggak jual itu misalnya karena itu sesuatu yang membuat secara perusahaan ini kamu tumbuh jadi kompetitorku akhirnya atau enak aja kamu nanti ini jual dengan anu lebih mahal ini gitu misalnya gitu. Dengan apa cara seperti itu Palantir itu bisa bermasalah akses datanya. Kalau nggak bisa langsung ngambil dengan teknologinya dia, bisa ngambil, bisa ngakses semau dia. Gimana itu, Mas? Kemudian dia olah dengan sesuai dengan kebutuhan dia. Itu, Mas. Palantir tidak menjual data, tidak menjual nama, tidak menjual kontak. Hmm. Yang dia jual itu adalah rekomendasi jadi. Jadi saya tidak bertanya, you kok bisa punya data ini dari mana? Saya nggak tanya. Yang Hmm. penting kemudian dia memberikan rekomendasi analisis jadi dan dengan data yang dia lengkapi itu. Nah, cara dia memperoleh data ini inilah yang tidak bisa kita apa namanya, tidak bisa kita petakan, tapi dia bisa memiliki data itu semua gitu loh. Dan data-data mentah itu setelah diolah dia jadi lebih valid. Misalnya begini ya, ini saya masuk lebih dalam. Misalnya tadi itu saya minta kepada Google data-data itu. Lalu kemudian biasanya kalau kita minta ke Google itu kan kemudian bentuknya data itu keyword. Keyword misalnya keywordnya bunyinya obat diabetes atau obat diabetes tipe 2 atau obat alternatif diabetes atau kemudian herbal diabetes atau misalnya kemudian obat gula. Jadi itu kan keyword. Let's say kemudian saya membeli data ada 100 keyword yang terkait dengan diabetes dengan apa komposisi masing-masing tadi itu. Oke, itu kita beli semua. Lalu kemudian kita iklan dengan 100. Ya, yang kita peroleh dari data dari Google ya cuma 100 data itu ya kan. Tapi begitu kemudian kita running iklan, eh, iklan berjalan 1 bulan, saya lebih tahu dari Google tentang 100 data itu bahwa obat herbal diabetes itu lebih efektif untuk menghasilkan conversion rate penjualan dibandingkan misalnya dengan obat diabetes. Misalnya begitu. Dari mana? Dari data yang saya running. Jadi kalau kita belajar internet marketing pasti kita tahu 100 data itu kita iklan. Stress. Sama-sama budgetnya. Lalu 1 bulan kita pantau yang berhasil menghasilkan kunjungan itu yang mana dari 100 itu. Misalnya
Nah, kemudian kita mendapatkan grafik, kita mendapatkan data. Oh, 10 ini yang menghasilkan kunjungan paling tinggi. Lalu kemudian yang berhasil mengkonversi, yang berkunjung membeli itu data ini. Oke, lalu kemudian bulan berikutnya saya akan ambil hanya 10 atau 15, yang lainnya saya nggak beli lagi dari Google. Jadi saya sekarang beli ini dan kemudian masing-masing saya kasih budget lebih besar. Ya, karena data ini jelas menghasilkan kunjungan dari data itu. Ya, Hmm. lalu kemudian di bulan berikutnya saya tahu apa yang itu tentang winning, ya, the winning campaign, ya. Keyword-keyword ini mana yang lebih banyak menghasilkan konversi penjualan. Oke, katakanlah dari 15 itu akhirnya kita mendapatkan 5, ya yang 10 kemudian saya nggak beli lagi, hanya 5 aja. Nah, 5 itu kemudian budgetnya tadinya satu hari cuman saya kasih 100.000. Ya, karena saya udah punya data, misalnya 3 bulan, setiap kali orang mengklik ini, keyword ini, itu kok menghasilkan konversi penjualan. Ah, saya genjot aja ini, keyword-keyword yang 5 itu dengan budget 500.000 atau 1 juta, dan kemudian kita akan mendapatkan jual. Jadi nanti akhirnya saya fungsinya seperti Palantir itu, saya mengolah data dan kemudian menjalankan data itu saya menjadi lebih tahu dari Google. Nah, dan itu menjadi data saya. Oke, kalau saya mau berjualan obat diabetes, aku udah punya apa itu namanya keyword, apa namanya gold keyword, yang kalau saya iklankan itu maka akan menghasilkan penjualan. Jadi data itu awalnya mentah, tapi setelah diolah maka kemudian dia memiliki kemampuan lebih tajam, ya, analisa lebih tajam. Ya itu kan yang berlaku di dalam internet marketing, ya. Jadi itu contoh yang saya lakukan sebagai digital marketing itu seperti itu. Apa namanya, mengolah data, dan kemudian dengan saya mempraktekkan dan kemudian menggunakan data itu, saya menjadi lebih lebih tahu dibandingkan dengan Google gitu lah. Google ya hanya memberikan 100 data, tapi data itu setelah saya running, saya olah, saya tahu kan gitu. Nah, itu dia apa namanya, ya, gambaran tentang olah data, penggunaan data dan lain sebagainya, ya, dalam itu tadi dalam konteks bisnis, ya, dalam konteks ekonomi digital. Ini kalau dalam konteks perilaku politik, waduh itu ya saya kira lebih kompleks lagi dan bisa dilakukan dengan budget yang lebih tinggi dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi kan gitu. Nah, rekomendasi-rekomendasi tadi itu keyword yang 5 yang sudah jelas-jelas menghasilkan itu kan nilainya besar buat saya. Kalau aku punya kompetitor atau orang yang mau jualan diabetes, ah, dia bisa tanya ke saya. Lalu keyword itu enak aja, kamu beli dong gitu kan. Karena kamu tinggal nggak usah riset lagi, nggak usah beli data mentah lagi ke Google, ini udah menjadi apa tuh namanya. Jadi itu yang saya jual, 5 keyword itu yang saya jual kepada penjual yang lain misalnya. Nah, saya sekarang tidak berjualan obat diabetes, tapi saya berjualan rekomendasi kepada penjual-penjual obat diabetes itu. Ini loh yang bisa kamu lakukan. Ini sudah sesuai riset dan ini menghasilkan conversion rate, ya, konversi penjualan iklan terhadap penjualan itu segini kan gitu. Misalnya, ya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, itu Palantir tentu lebih hebat dari sekedar apa yang saya lakukan gitu. Hmm. Jadi walaupun data awalnya itu udah diputus misalnya, tapi data mentahnya sudah dia olah, dia gabungkan dengan data-data yang lain, dia tetap memiliki data gitu, ya. Nah, kecuali kalau kemudian semua sepakat nih bareng-bareng gitu, ya nggak tahu kalau itu, ya, gitu ya. Mantap, mantap. Ya. Oke, silakan Bapak, Ibu yang lain yang ingin menyampaikan, eh, nggak harus pertanyaan, ya. Seperti saya tadi juga tidak semua pertanyaan, ya. Monggo. Oke, kok, oke, eh, Banyak Pak. oke, ya Dok, silakan Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Dok. Terima kasih Pak Ustadz Agus Maksum ya pencerahannya ini. Sekedar untuk informasi aja Pak Agus. Jadi beberapa hari ini saya tergiur untuk 11 dari pesan-pesan ke Shopee itu. Ternyata memang data saya tuh
eh, dikuasai betul sama mereka ya. Saya beli ini, ditawarkan yang ini, mungkin sesuai dengan karakter Iya, saya itu ya, ditawarkan iya. ini. Sepertinya mereka itu mengetahui betul perilaku saya. Algoritma itu namanya. Iya, iya. Demikian juga dengan apa Grab, Gojek gitu ya. Selalu menawarkan awal pesan GoFood itu ditawarkan ini. Menguasai betul lah. Ya, yang ingin saya tanyakan bagus seperti kayak chat GPT, apa beta segala macam itu mereka juga seperti itu juga kan. Mereka kan menjual data juga ya, apa ya, menginformasikan pada kita kalau kita tanya-tanya pada mereka. Nah, terkait dengan masalah global ini kan Palantir ini kan kalau nggak salah perusahaan dari Amerika ya. Sudah lama ini ya, tahun 2003 kalau nggak salah dia berdiri ya itu. Dan memang betul serem dan mengerikan ya, karena konsumennya ya beberapa negara itu ya. Nah, seperti kayak Cina ini kan betul-betul rivalnya terberat dari Amerika. Mereka kan juga punya kan, seperti DeepSeek segala macam itu. Sekarang permainan AI itu kan siapa kuat, siapa yang menguasai itu yang akan memenangkan. Dan akhir-akhir ini sepertinya dolar sudah mulai goncang, yuan Cina mulai naik daun gini. Itu sepertinya Cina pun juga punya ya seperti kayak Palantir gini ya, yang bisa bertahan dari serangan-serangan Amerika ini ya. Saya juga ingin tahu apakah seperti kematian-kematian dari eh, apa ya istilahnya yang kayak Sinwar kayak itulah yang mereka kuasai betul ya lokasi-lokasi pemimpin Hamas atau yang akan dibunuh oleh Israel itu ya, lokasi-lokasi tempat-tempatnya dia berada itu sepertinya sudah terdeteksi oleh Mossad atau apa itu ya, sehingga Sangat cepat sekali mereka membunuhnya itu ya. Itu juga menggunakan Palantir. data seperti ini mestinya Pak bagus gitu. Jadi sepertinya memang kedaulatan ini Indonesia harusnya segera punya lah, harusnya di inisiasi. Mungkin sudah punya tapi rahasia betul. Dan apa tadi yang disampaikan Pak Agus mengenai mengapa data-data itu dari Google, dari apa Facebook dan lain sebagainya, ini kan memang ada di Amerika ya. Jadi kalau kebijakan dari negara Amerika untuk apa ya istilahnya mengharuskan kewajiban dari Microsoft atau Meta atau Facebook itu memberikan data ke Palantir ya sangat mudah kalau itu dikendalikan oleh eksekutifnya Amerika ya. Mohon tanggapannya bagus. Terima kasih bagus. Mohon maaf. Iya, terima kasih. Tadi itu yang tentang Shopee, tentang Grab, tentang GoFood, nah, itu Iya, itu benar itu. algoritma sederhana. Algoritma itu. Karena yang eh, kadang-kadang eh, dia dia tahu kok kita suka ini suka itu, lalu kemudian dia mengingatkan waktunya ngopi. Ya Saya betul itu mengganggu sebetulnya itu. iya, tapi itu itu apa namanya? Satu saat bisa mengganggu, satu saat bisa membantu. Jadi misalnya saya berada di Menteng eh, dan tiba-tiba kemudian dia merekomendasikan, saya lapar gitu. Aku juga bingung ini mau makan apa kadang-kadang gitu. Dia merekomendasikan sesuatu yang tepat saya suka gitu. Dan itu ada di sebelah Iya kiri betul. aku gitu. Oh iya, oh nolak gini tiba bebek kaleo. Iya kan gitu. Dia dia tahu kalau saya suka bebek. Eh, dia tahu kalau saya suka tahu gejrot. Di hotel sebelah kanan saya itu ada dua tahu gejrot kan gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi atau saya suka apa gitu. Itu memang itu algoritma sederhananya direcord dari perilaku kita aja. Perilaku kita tentang pesen GoFood. Nah, itu kan sangat sederhana aja untuk membaca kita, kesukaan kita, kemudian mendeteksi posisi kita, mencocokkan apa yang kita suka itu ada di sekitar kita, dia informasikan pada kita. Satu saat mengganggu, satu saat membantu. Iya kan gitu. Makanya kalau mengganggu fitur itu bisa kita matikan,
Kalau kita butuh ya kita nyalakan. Itu persoalan kita pribadi ya untuk bisa merespon teknologi itu. Nah, yang kedua eh, tentang eh, tidak tidak harus palantir untuk kemudian mengetahui seseorang itu. Dengan satelit saja itu sebenarnya sudah bisa. Nah, saya mendapatkan cerita dari seseorang yang di Indonesia itu merekomendasikan menangkap ini itu dengan itu. Ya, misalnya Amroz, apa itu namanya? Waktu menangkap si Imam Samudra. Si pemantaunya ini yang memberikan informasi pada polisi dan memandunya itu orangnya itu pernah ketemu saya dan menceritakan kepada saya pemandu polisi dia berada di sini posisinya itu nggak perlu palantir itu satelit kemudian ya memadukan beberapa data lah data handphonenya dia data kemampuan dia beli tiket ini di sini pada saat yang tepat dia tahu oh dia berada di sini polisi dikasih tahu tangkap dia. Nggak mesti Palantir. Jadi Palantir itu jauh lebih hebat dengan menggabungkan banyak data, ya. Nah, misalnya se- apa itu namanya? Sebenarnya ini kan bisa menjawab persoalan yang sering sedang kita bicarakan. Negara itu lo nggak tahu berapa satu perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan batu bara, menambang batu bara dan menjualnya berapa. Nah ini kan dengan menggunakan teknologi ini maksud saya menggambarkan ini itu udah terjawab. Saya sebenarnya arahnya ke sana. Kalau negara tidak menerapkan itu sebenarnya negara terlambat mendapati informasi bahwa teknologi tersedia untuk melakukan itu. Gitu. Itu arah saya itu sebenarnya ke situ ya. Eh, negara ini kan di tahun 2023 saja saya menghitung loss 2.000 triliun harusnya masuk kepada APBN. APBN ini gambarannya. APBN tahun 2023 itu posturnya saya ambil dari dua ya. Pajak itu 1.800 triliun. Pajak itu apa ya? Pajak kita tuh kita bayar PPN, bayar PPH, bayar pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu, semua seluruh totalnya itu kan kemudian menjadi masukan dari APBN itu nilainya 1.800 triliun. Lalu kemudian saya kaget luar biasa pemasukan dari penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari tambang itu cuma 441 triliun. Jomplang sekali. Padahal negara kita kan pasal 33 bunyinya, harusnya negara kita itu dihidupi bukan dari pajak, dihidupi dari bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai negara, dipergunakan sebesar-besarnya. Itu kan sebenarnya bunyi undang-undangnya seperti itu. Negara kita itu negara yang rentir, yang menghidupi rakyatnya dari sumber daya alam yang diolah. Seperti negara-negara apa itu namanya negara Kuwait, negara itu yang hanya minyak kan gitu ya. Nah, saya kemudian menghitung. Iya sih, masa iya sih penerimaan negara dari nikel, tambang dan lain sebagainya itu cuma 440 triliun. Nah, saya menggunakan metode ini ya. Saya menghitung dan saya yang saya cari itu cuma apa? Sesimpel. Saya mencari komoditas tambang di tahun 2023 yang terlaporkan di SDM. Nah, itu coba ya. Jadi berapa sih produksi masing-masing komoditas? Misalnya apa itu minyak, gas, apa nikel, timah, boksit, apalagi itu ya komoditasnya itu yang terlaporkan. Jadi datanya itu masuk ke ESDM dan lembaga-lembaga yang kemudian mereport itu. Itu saya catat, lalu kemudian berapa kapasitas produksinya pada tahun 2023 itu dikalikan dengan harga pasar, dikalikan dengan harga pasar dunia pada tahun 2023 itu. Itu menghasilkan angka hampir 5.000 triliun, 4.000 sekian gitu ya, 5.000 triliun. Oke. Jadi misalnya contohnya, oh saya mendapatkan total ekspor batu bara kita itu sekian ton, juta ton dikalikan harga pada waktu itu, ya kan? Itu sekian, maka kita kalikan mendapatkan angkanya kan gitu ya. Nah, itu kemudian ada belasan komoditas yang berhasil saya identifikasi yang tercatat dikalikan dengan oke, itu sih kasar.
Tapi tentu saja itu kan kemudian dikurangi biaya operasional, cost 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 operasional untuk menjadi cost perusahaan dan cost recovery cost kan gitu. Let's say kemudian kita hitung lalu kita bagi gitu kan ya, sesuai dengan pembagian masing-masing itu harusnya masuk ke negara itu 2.400 triliun harusnya. Tapi cuma masuk 441 triliun. Berarti ada 2.000 triliun yang tidak masuk. Padahal sekali lagi itu adalah data yang tercatat dilaporkan kepada lembaga-lembaga itu tadi yang saya cari datanya. Yang tidak kecatat misalnya kemudian timah dari misalnya itu mana Bangka Belitung itu pakai tongkang dikirim ke Singapura gelap, itu nggak kita hitung. Nikel yang kemudian bisa pakai tongkang atau apa kemudian masuk ke Cina dicatat di pelabuhan bea cukai Cina tapi nggak kecatat di bea cukai Indonesia sampai 5.000 berapa ya lupa saya pokoknya ton itu nggak dihitung. Yang kecatat nih saya hitung yang kecatat itu saja harusnya memberikan income 5.000 triliun dikurangi dengan masing-masing operasional perusahaan itu dengan gaji yang tinggi dengan ini harusnya memberikan pemasukan kepada APBN itu 2.400 triliun. Sementara tadi postur APBN 2023 mau dicek cuma 441 triliun. Jadi ada 2.000 triliun yang hilang. Kenapa hilangnya? Karena negara nggak bisa memantau, ya kan? Produksi tambang itu kemana? Itu semua teknologinya sebenarnya udah tersedia, bukan hanya untuk memantau manusia, untuk menghitung itu loh sudah ada. Dan pernah diterapkan, itu pernah diterapkan. Jadi saya bisa ngomong pernah diterapkan. Masalahnya kemudian teknologi itu malah dicopot, nggak dipakai lagi gitu. Jadi saya tadi itu mengarah untuk memberikan gambaran tentang sebenarnya data untuk memprediksi, menghitung itu sesuatu yang pada zaman sekarang ini, situasi sekarang ini, itu sudah memungkinkan itu. Jadi seharusnya loss 2.000 triliun itu bisa ditanggulangi kalau negara segera menerapkan teknologi ini. Maksud saya itu seperti itu gitu ya, supaya tidak kemana-mana arahnya gitu. Cuman masalahnya apakah negara itu punya kesadaran? Punya, pernah diterapkan. Jadi saya nggak mungkin tidak mengatakan negara nggak punya. Negara pernah menerapkannya gitu dan orang-orang timnya yang menerapkannya itu saya ketemu dalam beberapa bulan terakhir ini dan kemudian saya berdiskusi panjang lebar gitu. Jadi bukan tidak tahu apa teknologi itu ada dan bisa digunakan sehingga kemudian eh, apa itu namanya eh, pembagian sumber daya alam yang tidak tercatat itu sebenarnya bisa menjadi tercatat sehingga kemudian masing-masing perusahaan-perusahaan itu harusnya bisa ditagih lebih proporsional dan ya jebolnya APBN harusnya masuk itu menjadi tidak masuk itu harusnya bisa lebih efektif sehingga kemudian negara itu tidak harusnya nggak kemudian menggenjot pajak dari kita yang kemudian 1.800 lah kalau 2.000 itu masuk kan tentu saja pajak kepada rakyat dikendorkan lah, nggak usah 1.400 triliun ya kan. PPN-nya diturunkan, PPh-nya diturunkan, pajak-pajak yang lain diturunkan kan gitu. Sebenarnya udah cukup kan gitu. Jadi maksud saya sebenarnya bicara tentang ini itu kepada itu ya. Jadi teknologi ini sebenarnya bisa kita gunakan untuk kemakmuran, kesejahteraan bangsa dan umat manusia kalau digunakan dengan tepat untuk apa namanya memantau sesuatu yang seharusnya dipantau. Kira-kira itu yang saya maksud sebenarnya kita harusnya punya sumber daya kemampuan untuk melakukan itu. Kira-kira itu Bapak Mangesti Ya, dan terima kasih Pak Agus. Tolong dikawal Pak Korteks itu Pak. Itu sebetulnya penting, Insya tapi Allah bocor terus itu. Pak Menteri Purbaya itu sudah Korteks saya kira itu juga bisa membantu untuk mensejahterakan dan didukung oleh aparat hukum yang benar itu mestinya bisa untuk mensejahterakan masyarakat kita Pak. Makasih Pak Agus, Pak Tudun. oke, Pak Pak Dodi, betul Kortek. Saya kira Pak Purbaya sudah cukup mengulas luar biasa dan hasil dari apa namanya report yang saya peroleh kemudian saya juga menulis dengan sangat satir negara disandra oleh anak SMA itu kan tulisan saya juga heran bagaimana ini kemarin Kortek ini kok bisa apa namanya
pola kontraknya itu DBOT dengan perusahaan asing. Sebenarnya dia melakukan kontrak dengan perusahaan asing, Samsung, Samsung mensubkan kepada Hongaria itu, kemudian di situ dengan pola DBOT ini sebenarnya udah bermasalah. Kenapa? Pada waktu dioperate oleh dia, DBOT itu kan develop, build, O-nya operate pada saat mengoperate, dan itu kan ada waktu 7 tahun. Nah datanya kan dia kuasai, ya toh, data pajak ini. Apa nggak dia kemudian ada IAB Palantir yang bisa masuk ke situ dijual itu kan? Kan ya seharusnya ini lebih serius ini, bukan sekedar diperbaiki ini. Kenapa bisa kontrak DBOT, ya kan, yang operate-nya develop, build, ya, operate-nya itu perusahaan asing, dan data pajak itu artinya data seluruh warga negara Indonesia beserta dengan iya macam-macam data yang sangat sensitif yang ada di situ yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, karena di data pajak itu akan bisa mengakses kepada data-data sensitif. Itu kok bisa dioperate selama 7 tahun, ya kan, oleh perusahaan itu, ya kan. Nah, dan nilainya tinggi lagi. Hah, tinggi lagi. Aku nggak masuk akal sebenarnya. Sebenarnya itu harusnya harusnya itu Direstui Sri Mul, Pak, tanggung jawabnya Sri Mul ini. maksudnya itu tuh diusutnya harus ke situ. Pola kontraknya dengan menguasakan data pajak DBOT kepada perusahaan asing. Perusahaan asingnya Samsung kemudian disubkan kepada perusahaan Hongaria yang kemudian nggak beres itu. Yang kemudian kalau kita lihat cara mendevelopnya aja udah pakai teknologi dinosaurus, ya kan gitu, dan juga nggak berfungsi kan gitu loh ya. Waduh, 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 waduh. Itu luar biasa itu. Tanggung jawab Sri Mul, Pak. Ya maksudnya itu harusnya ada yang ngejar ke sana, bukan terus kemudian cuma diperbaiki. Lah kok enak cuma diperbaiki gitu loh maksudnya. 1,3 triliun loh. Dan ada apa namanya deploy, build, operate, baru transfer, ya kan? Pada saat operate itu kan, ini kan 7 tahun. Pada saat mulai dan operate itu kan data kan dikelola oleh mereka toh, ya kan gitu. Nah, itu kan rawan sekali itu. Padahal kalau kita tahu apa itu namanya tentang ISO 27001, ya, keamanan data itu mengidentifikasi data itu data apa dan siapa sebenarnya yang harus punya akses ke situ. Lah kalau di pajak itu kan jelas itu kan hanya negara toh. Ya, lalu kalau kemudian ada operator yang masuk mengoperate, kenapa kok dioperate kepada pihak luar, ya kan harusnya pihak dalam negeri, dan pihak dalam negeri pun kemudian nanti itu ada share responsibility access. Share responsibility access itu kemudian mengidentifikasi orang itu yang boleh mengakses kepada data ini siapa, itu diatur dalam share responsibility dari ISO 27001. Lah ini enggak ya. Apa SOC-nya kan saya lihat SOC-nya enggak ada dari reportnya Pak Purbaya itu. Jadi ini ya bleng gitu aja, datanya dipegang oleh orang asing, kalau mau dijual ke pihak lain kayak Palantir. Waduh, apa namanya, nggak perlu ngehack itu, seperti paket yang diberikan kepada saya tinggal minta. Nasib jenenge ngono iku Mas. Menurut saya Oligarki bermain, Pak. harusnya bukan sekedar diperbaiki, itu harusnya apa ya istilahnya, kalau hukum itu apa ya? Soro. Di apa itu? Ya, di diurus sampai ke sana. Pola kontraknya DBOT aja udah bermasalah untuk yang seperti ini kan gitu loh. Itu ya. Tapi ya sudahlah, sudah diurus ya. Saya cuman kakean banyak komentar yang kayak begini, pusing sendiri ya. Dan Pak Purbaya pusing kalau ngurusi itu, Mas. Dia ngurusi yang ke depan ya apa 8% masuk, kemudian Bukan, rakyatnya makmur. Nah, itu harusnya tugasnya orang yang lain itu, polisi, KPK, reserse, apa gitu itu. ya masukan dari Menteri Keuangan. Bos. Nah, itu dulu siapa yang kemudian memberikan kontrak kepada Samsung, kok Samsung ya? LG ya, sorry, LG. Dan kemudian eh, itu kan kemudian bukan LG yang mengerjakan, kan disubkan sama Hongaria atau mana kan gitu, yang kemudian SMA itu ya. Nah, gitu. Duh, Soro. Ini pertanyaannya Pak Beni ini, apakah masih ada harapan Indonesia bisa menjadi baik? Ada banyak.
Ya, kita tengok dulu. Kalau Pak Prabowo komit dan konsisten ya dengan apa yang dia omong, ya itu ya yang harus ditegakkan itu di Indonesia itu prioritas yang pertama adalah penegakan hukum. Ya, baru kalau penegakan hukum itu ditegakkan, karena itu share terbaik, terbesar di dalam penyelenggaraan negara. Negara ini bisa makmur apa enggak? Pertama, hukum ditegakkan setegak-tegaknya. Baru iklim ekonomi, iklim investasi, itu bisa jalan dengan baik, karena bisa jalan dengan normal. Ya. Kalau tidak, ya ini makanya sebenarnya Pak Presiden ini harusnya komit reformasi kepolisian. Kepolisian ini kan megang tiga hal: yudikatif, pengamanan, kemudian apa yang satunya pemberdayaan. Ya, ini harusnya yudikatifnya ini diambil, ya, ambil yudikatifnya biar nggak bisa terlalu ini. Nah, sekarang dia bisa mengamankan, bisa menghukum. Bayangkan. Ini kan luar biasa. Nanti sembunyinya juga ke pemberdayaan. Dia dengan masyarakat begini, 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 begini. Ya kan. Ini kan runyam. Sebenarnya itu komitmen bagaimana penegakan hukum setegak-tegaknya. Karena ini harus, kalau hukum ini tegak, itu keadilan, itu akan tercipta keadilan hukum. Jadi semua di hadapan hukum itu sama, nggak seperti yang sekarang ini. Maka ya sudah pasti korupsi akan sangat berkurang, macam-macam. Ya, investor pasti masuk. Bayangkan bagaimana setahun itu di Indonesia apa yang masuk hanya investasi hanya berapa? Sangat sedikit. Jadi ini yang terjadi. Itu Mas Agus tambahanku, karena ini Pak Salai Pak Beni memicu pertanyaan itu. Silakan kalau Mas Agus punya Ya, saya kira cukup. komentar lain. Termul, Pak. Ya, cukup saya kira itu. Oke, baik. Ya. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama kita akhiri kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa la yaqulul haqqa wa yahdi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.